Jadi waktu ikut Putra Putri Madinah itu dengar dari teman atau gimana? Nah, Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang nonton video ini. Terima kasih dan selamat datang kembali di Ungo Talks di Ungo Entertainment. Dan hari ini selamat datang lagi di episode kedua. Tentunya kita bakalan terus mengundang-undang orang kreatif dan orang-orang yang perlu inspirasi di Kabupaten Mandailing Natal. Karena kami percaya bahwasanya masih banyak permata yang perlu digali di Mandailing Natal. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi dari ranah Putra Putri Madinah setelah episode pertama kita bersama Bang Isan. Dan hari ini kita sama, kemarin kita sama putra berbakatnya dan hari ini adalah juaranya. Hari ini adalah juaranya. Tentunya abang ini punya jam terbang yang cukup tinggi. Kita tahu lah kalau juara itu pastinya punya jam yang terbang yang tinggi. Nanti kita bakalan kenalan banyak sama beliau tentang gimana sih latar belakangnya dia. Kita lebih pengen menguliknya lagi. Oke, kita sapa dulu. Selamat datang Bang Fauzi di podcast Ungo Talks. ya terima kasih Ungo Talks sudah mengundang saya. Gimana nih? Tadi datang dari sana panas-panasan gini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai ya? aja. Demi. Ya. Tapi tinggal di mana sih? Tinggal di Utabangun. Utabangun tuh Malintang ya? Kecamatannya ya, Bukit Malintang. Wah, cukup jauh juga ke sini ya? Ya demi Ungo Entertainment setelah jamaah masih. Gila sih, gila. Tapi ngomongin soal Putra Putri Madinah, ini kan juara. Ya. Juara Putra Putri Madinah itu bangga apa enggak? Bangga Ya. Apa yang membuat sekali. seorang Bang Fauzi itu bangga jadi juara? Mungkin saya bangga karena saya itu bisa mengalahkan diri saya sendiri sih. Oke, Maksud saya, cukup menarik sih. Kalau saya kan sebenarnya ajang seperti ini sudah pernah ikut sebelumnya di kampus. Oh iya. Cuman setelah kuliah ada tawaran, ada apa sih? Pengumuman terbuka ya kan, broadcastnya untuk ada Putra Putri Madinah ya, jadi saya ikut. Artinya saya mengalahkan diri sendiri di sini untuk apa sih? Challenge terhadap diri sendiri itu harus ada batas-batas yang selalu kita lewatin itu sih. Jadi waktu ikut Putra Putri Madinah itu dengar dari teman atau gimana? Nah, ini kalau boleh cerita dikit ya. Boleh, silakan. Ini hari terakhir pendaftaran. Terakhir Baru saya daftar dan itu pun saya tahunya dari postingan salah satu peserta, Khairul Ihsan Daulay. Oh, oke. Dia udah pernah diundang. Yang diundang, yang diundang kemarin ya? Ya, episode pertama kemarin. Oke. Jadi dari postingan dia, Yeah. saya ngelihat loh kok ada ajang gini ya, kok saya nggak tahu. Baru oke. saya hubungin panitia untuk daftar di hari terakhir. Kenapa pengen ikut? Karena saya pengen relasi sih sebenarnya. Relasi ke orang-orang Madinah yang pengen tahu lebih jauh ya, gitu. relasi. Jadi seorang juara, ini pertanyaan yang cukup sedikit rumit ya. Layak nggak sih ngerasa diri sendiri jadi juara di Putra Putri Madinah? Gimana ya? Tanpa merasa sombong, Iya sih. saya merasa sih kalau dilihat dari peserta-peserta lain mungkin ada keunggulan saya di beberapa aspek, tetapi yang lain pun ada juga orang-orang yang punya kapasitas lebih baik daripada saya. Berarti tidak mendahului mereka juga gitu ya. Ya. Oke. Kalau kita bisa kan biasanya tuh pasti ada lah penilaian terhadap diri sendiri. Maksudnya tuh gini deh. Pasti ada pemikiran kayak aku tuh juara gara-gara ini gitu. Nah, seorang Bang Fauzi itu kenapa mikir saya itu layak jadi juara? Saya jadi juara sepertinya karena semua orang yang mendengarkan saya berbicara percaya terhadap apa yang saya omongin, walaupun benar apa enggak. Jadi ngomongin soal waktu jadi Putra Putri Madinah itu di ajang itu emang nampilin apa sih? Di Putra Putri Madinah itu kan ada karantinanya, tapi di grand final itu yang pasti kita ada penampilan catwalk. Kemudian seterusnya ada juga menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar wawasan kemandailingan dan wawasan keagamaan itu sih. Oh, berarti benar juga sih. Iya. Tapi Bang Fauzi ini tuh mahasiswa atau siswa atau gimana? Saya mahasiswa, cuman memang wajah saya merepresentasikan kalau saya masih anak SMA. Oke, ini ngambil jurusan apa? Kalau boleh tahu? Saya jurusan komunikasi penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Fakultas di Dakwah. Pascasarjana Winsu. Wah, gila sih. Ini semester berapa nih? Ini masuk semester 2. Semester 2 tahun ini semester 2. Iya, sekarang lagi jalan semester 2. Oh, lagi jalan semester 2. Wah, gila sih, keren. Ya, mohon doanya teman-teman untuk lulus tahun depan. Tahun depan maksudnya gimana ceritanya? Ya kan kalau di Pasca kan di Oh, gitu. Iya. Oh, oke. 4 semester doang kan, jadi semester 2 selesai, insya Allah semester 4 lah. Masya Allah, gila sih, keren.
Tapi latar belakangnya Bang Fauzi ini tuh di kampus katanya pernah ikut satu ajang kayak gini juga. Ajang ini maksudnya ajang gimana? Ajang itu pemilihan duta juga sih. Kan duta-duta kampus biasanya ada kan. Iya. Jadi saya coba ikut. Oh gitu. Iya. Menang juga? Di tingkat jurusan saya menang. Di tingkat jurusan. Berarti jadi jurusan dulu baru ke fakultas gitu? Langsung ke univ sih, ada di universitas. Oh langsung ke univ kan? Di univ dapat juara juga? Nggak ikut saya waktu itu. Kenapa? Karena karena ikut cabang lain waktu itu. Oh ada lagi hal yang diikuti karena mungkin waktu tabrakan gitulah ceritanya. Iya, waktu itu saya ikut cabang karya tulis ilmiah sosial waktu itu. Oke, gila sih gila. Tapi bicara soal ini ya putra-putri Madinah, ini kan datang dari beberapa orang yang memiliki bakat gitu. Di antara mereka semua tentunya pasti punya lawan yang hebat. Iya. Lawan terhebat di situ siapa? Dari sisi kreativitas tentu saudara Khairul Ihsan Daula ya. Kalau dari sisi intelijensi, kapasitas intelektual ada saudara namanya Andika Ibrahim. Oh jadi ada lawan-lawan tertentu? Iya, saya bagi lawan-lawan itu berdasarkan kemampuan mereka di bidang-bidang apa. Insecure nggak sih? Gimana ya? Enggak sih. Enggak insecure. Enggak ada insecure-nya gitu. Enggak ada. Berarti ini bahkan saya waktu ikut ajang Putra Putri Madinah itu nothing tulus aja sih. Oh iya serius. Iya. Enggak maksudnya tuh kenapa kayak enggak wah gila nih keren banget nih gitu. Enggak ada kayak gitu sama sekali. Saya mikirin itu tapi saya enggak insecure. Oke, berarti cuma wah gila keren tapi enggak kayak bikin ini jadi down gitu. Enggak. Oke, gila sih. Tapi bicara soal putra-putri ini masih layak banget di apa ya? Waktu jadi juara. Ini udah diumumin dia jadi juara. Orang tua bangga gak sih? Orang tua saya bangga. Bangga pasti. Saya pulang jam 2 malam, jam 2 pagi ya berarti di hari. Langsung, ternyata anak saya menang gitu. Nggak sia-sia pulang malam. Ya bangga sih orang tua pokoknya. Ya. Apa yang kalau Ihsan kemarin tadi itu dia cerita kalau dia tuh udah jadi selesai putra-putri Madinah ini diundang langsung sama salah satu acara pernikahannya anak dari seorang yang bekerja di pemerintahan jadi MC. Nah, seorang Bang Fauzi apa yang Abang dapat? Setelah menjadi pemilihan Putra Putri Madinah. Iya, lebih gede dong pasti. Masa Bang Fauzi itu masih putra berbakat lo udah diundang jadi MC? Ya enggak, ya tergantung juga sih sebenarnya. Kalau saya dapat yang paling banyak itu followers di Instagram. Oke, dari berapa ke berapa? Dari berapa ke berapa? Awalnya tuh 700-an, sekarang 1200-an. Gila. Itu sih yang paling signifikan. Yang lain itu mungkin ya pernah juga diundang acara-acara. Waktu itu juga bareng sama saudara Khairul Ihsan sih. Di acara apa? Di acara yang ada nikahan kerabatnya bupati itu. Oh, jadi MC juga berdua? Enggak, MC saya waktu itu kebagian tilawah. Oh tilawah, MC-nya banyak gitu. MC. Oh jadi kalian tuh kayak satu manajemen tapi kalau mengundang kalian itu dibayar masing-masing gitu? Ya satu manajemen sih enggak juga ya. Ya diundang pribadi tapi ya bayar datangnya berdua gitu. Oke. Di lain jadi seorang mahasiswa kegiatan apa? Selain mahasiswa saya bilangnya freelance lah. Freelance gimana nih kerja kerja di sampingan. Iya kerja di apa? Kerjanya tidak nggak terikat dengan sebuah instansi. Iya ngerti. Maksudnya kerja di bagian apa? Kerja di bagian komunikasi. Oke, semakin rumit maksudnya. Oke, maksudnya nih maksudnya sebagai editor kah, sebagai creative writing kah, sebagai content creator kah, sebagai apa gitu? Sebagai pembicara sih mungkin. Sebagai pembicara. Iya. Oke, ngerti. Jadi sebagai pembicara di beberapa tempat gitu. Yeah. Dari Zoom atau live? Zoom. Dari Zoom. Oh gitu. Apa satu event yang pernah diikuti jadi pembicara di Zoom? Di Zoom itu kalau ada anak-anak maba, kayak kemarin ada anak maba sebelum Putra Putri Madinah sih. Iya. Nah, karena beberapa kali pernah juga kan ngisi-ngisi materi maba mahasiswa, yang ngisi-ngisi materi motivasi organisasi gitu-gitu sih. Oh gitu. Berarti ada organisasi juga yang diikuti? Iya dulu. Organisasi mahasiswa 1. Di internal dulu saya pernah jadi ketua himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa jurusan? Iya, himpunan mahasiswa jurusan. Ketua umum? Iya. Wow, gila. Terus selain itu? Di eksternal dulu saya ikut di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Sebagai anggota waktu itu. Itu cabang Sumatera Utara berarti? Itu di Pekanbaru sih. Di Pekanbaru? Oh. Kalau sekarang di Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah sebagai di cabang. Oh sebagai cabang. Oh sebagai bendahara pula di sana. Oke. Di lain itu ada mungkin karya yang dibuat mungkin.
Nah ini nih sekalian juga di Ungu Entertainment ya. Boleh nggak apa-apa. Ada buku judulnya Keputusasaan Sebuah Keputusan. Itu buku yang saya tulis, isinya prosa ya seputar apa ya, perenungan sih, hasil-hasil perenungan saya. Tapi kalau dibaca sekilas seperti hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu sih. Oke, ini hati ya. Oh gitu, maksudnya ini seperti perasa-perasa yang dikumpulkan jadi satu. Iya. Ya? Ada berapa perasa di dalamnya? Ada 100 mungkin. 100 perasa. Berapa lama seorang Bang Fauzi ngumpulin kayak gituan? Saya nulis dari akhir 2017. Sampai saat ini baru jadi buku itu? 2020 sih terbitnya emang. 2020 terbitnya. 2020. Berarti selama beberapa tahun itu memang benar-benar menjalani sebuah masalah yang tinggi banget ya. Kayaknya baru bisa bikin buku itu ngeri juga. Ya tapi kan nulisnya nggak rutin ya kan. Kadang ada masalah, ada inspirasi, ada imajinasi baru di. Buku ini udah rilis? Udah. Oke, gue ngomong dong sama teman-teman kita yang ada di rumah gitu. Bisa beli di mana gitu? Ini penonton Ungu Entertainment ini sebutannya apa nih? Enggak, belum ada sih. Ungu Lisius apa kan biasanya ada kayak gitu. Ya bilang aja teman-teman di rumah. Iya, teman-teman di manapun Anda berada. Jadi ada buku Keputusasaan Sebuah Keputusan, bisa ditanya-tanya ke yang nulis langsung saya di lewat Instagram. Nanti tertera di situ nomor WA-nya atau ke penerbitnya langsung juga bisa. Oh, Instagram saya @fauzyLbs. Oke, nanti kita taruh di link bio Instagram kita. Itu maksudnya di deskripsi ke video ini. Nanti kita bakalan taruh link Instagramnya. Kalau kalian yang kepengen banget beli bukunya. Nah, itu dia. Cuman Rp60.000. Rp60.000 di luar ongkir. Itu berapa laku? Kurang dari 100 sih. Wow, gila, itu udah gede banget jumlahnya. Ayo tambah sampai 100 ya. Berarti harus laku ya. Berarti nextnya kalau bikin buku lagi atau gimana? Sebenarnya saya ada nulis di situ puisi-puisi sih. Cuman belum tahu kapan mau diterbitin. Oke, gila keren banget. Berarti memang suka bikin puisi ya? Suka. Sastrawan favorit siapa? Di mana? Di Indonesia? Di Indonesia cuma. Kalau di Indonesia yang paling asik sih bacaan-bacaannya itu ya semua orang pasti ke Sapardi Djoko Damono sih. Oke. Sederhana tapi biasanya asik. Oke. Jadi ngomongin soal puisi yang dibuat itu soal cinta semua atau gimana? Kalau yang lagi ditulis ini adalah apa ya? Banyakan inspirasinya dari ayat-ayat Al-Quran sih. Ayat-ayat Al-Quran. Ya. Berarti memang. Jadi kalau ada puitisasi Al-Quran, tapi ini nggak menyadur keseluruhan ayat sih. Jadi ada ambil poin-poin pentingnya dibuatin puisinya itu sih. Tapi jadi seorang penulis seperti itu kan memang itu ranahnya anak komunikasi sebenarnya kan, ranah-ranahnya memang anak penyiaran Islam juga sebenarnya. Tapi ini bicaranya soal kenapa Bang Fauzi itu lebih milih bikin buku gitu. Apa memang hobi nulis? Gimana ya? Hobi sih nggak terlalu, cuman saya kalau ada waktu luang daripada kosong nggak tahu mau ngapain, biasanya saya nulis. Kadang ada yang terlintas di pikiran saya nulis, saya ketik aja gitu. Jadi nggak ada ekspektasi kapan mau diterbitin, ini mau jadi apa nantinya, yang penting nulis aja dulu. Nggak, maksudnya dulu maksudnya sebelum jadi buku ini pernah dapat juara nggak sih, penghargaan dari apa ini? Terkait? Puisi mungkin, lomba cipta puisi lah misalnya, lomba cipta puisi tingkat nasional itu kan banyak kan? Enggak, justru saya nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut sama sekali? Justru waktu mahasiswa saya sering ikutnya lomba-lomba karya tulis. Karya tulis ilmiah, berarti pernah juara? Pernah, alhamdulillah. Juara berapa? Pertama saya itu pernah ikut lomba karya tulis untuk diseleksi. Seleksi dari 1.500 orang, 100 orang terpilih, kami diundang ikut kongres di Istana Kepresidenan waktu itu. Jadi loloslah dari 1.500 orang. Jadi karya-karya tulisnya itu ada yang seperti itu, ada juga yang diperlombakan sih. Ada juga yang diperlombakan. Ada yang perlombakan. Kadang ya kalau lomba sih biasa aja ya kan, yang di Istana Negara itu langsung ketemu sama presiden. Iya. Langsung didengar oleh presiden. Langsung didengar. Tulisan Anda langsung didengar oleh presiden. Bukan tulisan, sebenarnya gagasan-gagasan yang 100 orang ini dikumpulin, jadi ada naskah deklarasinya, jadi itu yang dipresentasikan. Yang menyampaikannya itu berarti semuanya itu satu orang. Satu orang, waktu itu perwakilannya dari Papua, Putri Papua. Putri Papua yang menyampaikan gagasannya. Iya, menyampaikan. Oke, gila banget. Ini adalah salah satu bukti kenapa kita percaya bahasanya banyak banget permata yang perlu digali di Madinah Natal ini. Salah satunya ini ada kemarin dari Bang Ihsan, sekarang ada Bang Fauzi. Yeah. Next kita nggak bakalan tahu siapa lagi yang mungkin bakalan kita gali, dan tentunya anak-anak muda seperti ini tuh harusnya itu bisa mendapatkan suatu engagement yang sangat tinggi banget. Dan kita bangga banget, thank you banget buat Bang Fauzi udah mau hadir di Ungu Entertainment ini di Ungu Talks. Semoga next kita bakalan bicara banyak lagi soal. Terus sebenarnya seru banget sih untuk ngobrol-ngobrol, tapi next kita bakalan undang lagi. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan komen.
siapa lagi next yang bakalan kita undang sebagai tamu di sini. Ya, thank you. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.